Selamat pagi semuanya, walaupun ini siang hari, tapi semoga suasana pagi hari masih bisa terasa pada siang hari ini untuk mengikuti mata kuliah pengantar ekonomi makro atau ada yang mengontrak namanya teori ekonomi makro. Jadi baik pengantar ekonomi makro maupun teori ekonomi makro kemudian disatukan dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro pada siang hari ini. Ini adalah ruang virtual kita untuk mata kuliah ini sampai dengan akhir semester dan kemudian mata kuliah ini akan diampu oleh 2 orang. Saya akan mulai dari awal sampai UTS, kemudian nanti Bu Sisil kemudian akan melanjutkan setelah UTS. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Albertus Girikalo, saya adalah dosen di Ilmu Ekonomi Pembangunan. Baik, sebelum kita lanjut untuk kuliah kita, mungkin baiknya kita melakukan kontrak perkuliahan dulu. Jadi kuliah ini akan dimulai setiap hari Senin jam 13.10 sampai dengan 15.40. Jadi jam 1:10 sampai dengan jam 3:40. Setiap pertemuan akan diberikan absensi secara online, jadi teman-teman akan menerima absensi secara online yang diberikan pada jam 13:10 dan akan ditutup setelah jam 15:40. Materi kuliah ini sampai dengan di akhir itu, sampai dengan UTS itu akan diberikan dalam bentuk recorder. Jadi teman-teman akan menerima recorder atau video recorder terkait dengan kuliah ini. Nanti setelah UTS itu nanti Bu Sisil akan menggunakan metode lain. Nah, kenapa kemudian saya menggunakan metode recorder? Karena kemudian pengalaman semester kemarin yang menggunakan live dengan menggunakan Zoom, itu kemudian banyak teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti kuliah dengan baik. Maka kemudian metodenya saya rubah dalam bentuk metode recorder. Metodenya ini atau recorder yang teman-teman akan terima itu kemudian akan diterima pada saat kuliah dimulai yaitu jam 13:10. Nah, kemudian setiap mahasiswa itu kemudian wajib, ini sekali lagi, setiap mahasiswa wajib membuat resume dari setiap pertemuan, itu satu lembar kertas A4 setiap pertemuan. Jadi kalau sebentar ini pertemuan pertama, maka teman-teman wajib membuat satu resume pertemuan ini dan dikumpulkan sebelum UTS berlangsung. Jadi kemudian kalau pertemuan kita itu ada 7 kali pertemuan, maka kemudian teman-teman berarti memiliki 7 resume. Jadi kemudian nanti teman-teman menggunakan pertemuan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, ini kemudian disatukan dalam bentuk file, baik ditulis tangan maupun diketik. Kemudian teman-teman nanti kasih nama filenya itu adalah demikian, ditulis nama dulu, kemudian NIM, dan dikumpulkan melalui WA group yang telah kita buat. Jadi kemudian WA group itu berfungsi untuk kita saling alat kontrol bagi teman-teman dan saya untuk melihat apakah si A sudah mengumpulkan atau belum, dan saya juga sebagai alat kontrol saya bahwa teman-teman kemudian bisa mengecek apakah saya dalam menginput nilai itu kemudian sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Sekali lagi WA group juga kemudian akan sebagai screening awal untuk namanya plagiarism. Sekali lagi, bagi kami di dunia pendidikan atau bagi kita di dunia pendidikan, plagiarism itu merupakan tindakan kriminal pendidikan. Karena disebut dengan tindakan kriminal, kemudian akan ada punishment. Nah, punishment yang ada, maka kemudian kalau dari saya, kemudian teman-teman akan tidak mendapatkan nilai kalau ketahuan melakukan plagiarism, maka kemudian dari saya teman-teman tidak akan mendapatkan nilai atau saya akan memberikan nilai 0 atau T dari saya. Nah, kemudian nanti nilai akhir itu kemudian akan tinggal dilihat dari nilai dari Bu Sisil. Tapi bagi saya kemudian wajib hukumnya bagi teman-teman untuk berkreasi sendiri. Jangan sekali-sekali melakukan plagiarism atau mencuplik tulisan dari teman-teman yang sudah berusaha atau kemudian ingin mudah kemudian mencuplik
mengcopy hasil karya orang lain. Nah, itu kira-kira, hal yang sederhana, jadi tolong untuk dikerjakan secara, sendiri. Nah, untuk penilaian itu kemudian kita akan, ada 5 komponen penilaian, yaitu kehadiran 5%, ini standar sekali, kuis 15%, tugas 20%, UTS, 30%, UAS 30%. Nah, teman-teman nanti dalam melakukan pertanyaan terhadap materi kuliah, itu dilakukan dengan WA Group. Dilakukan di WA Group dengan menggunakan voice recorder. Dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan nama dulu, kemudian baru melakukan, pertanyaan. Bagi saya atau nanti di kuliah saya sampai UTS, kalau teman-teman bertanya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 nanti, jadi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, kalau setiap pertemuan Anda bertanya, maka kemudian nilai untuk kuis teman-teman itu kemudian mendapatkan nilai 100. Jadi kalau Anda aktif bertanya dalam setiap, materi yang saya berikan, maka kemudian Anda akan mendapatkan nilai 100 kuis dari saya. Tapi nanti kemudian, model yang berbeda kemudian akan diterapkan oleh Bu Sisil. Kira-kira itu kontrak kuliah kita dan kemudian ini adalah referensi buku yang, kami gunakan untuk, kuliah ini, dari MEnQ 2004, Principle of Macroeconomics. Kita gunakan edisi yang lama, yaitu edisi yang ketiga. Walaupun ada edisi yang baru, tapi kemudian saya nggak memiliki, soft, copy. Jadi kemudian ini yang saya memiliki soft copy, kemudian saya bisa share dengan teman-teman sehingga kita bisa diskusi. Hubert O'Brien and Rafferty itu juga sama dengan 2012, walaupun ada edisi terbarunya, Macroeconomics, Present Education itu kemudian 2 referensi ini kemudian saya memiliki soft, copy, sehingga kemudian saya bisa share dengan teman-teman, kemudian kita akan, banyak diskusi, sangat terbuka untuk, diskusi. Jadi kalau teman-teman bisa baca, kemudian ada yang tidak sesuai atau ada yang, ada yang, mungkin masih bingung dan sebagainya, silakan bertanya pada topik yang kita akan bahas. Nah, kira-kira itu teman-teman, kontrak kuliah kita untuk, mata kuliah ini sampai dengan di akhir, semester. Baik, kemudian kita akan, mulai kuliah kita. Jadi, di awal ini kemudian saya akan, memberikan briefing sedikit atau pengantar sedikit terkait dengan apa yang dimaksud dengan, ekonomi makro. Nah, kalau sebelum kita berlanjut terkait dengan ekonomi makro, maka kita akan, mungkin bahas sedikit terkait dengan ilmu ekonomi. Apa sih sebenarnya dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu kemudian sangat erat kaitannya dengan keputusan, decision. Jadi kemudian ada keputusan, ini sangat erat dengan keputusan dari siapa? Keputusan dari individu, kemudian dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, atau aktor ekonomi lainnya. Dalam hal apa? Dalam hal mengalokasikan sumber daya. Nah, sekali lagi terkait dengan alokasi sumber daya. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu, rumah tangga, perusahaan, pemerintah itu kemudian itu sangat terbatas. Contohnya individu, sumber daya keuangannya itu kemudian terbatas, atau sumber daya manusianya itu juga terbatas. Jadi kemudian keterbatasan sumber daya tersebut menyebabkan rumah tangga kemudian membuat keputusan untuk melakukan pilihan yang optimal bagi dirinya. Tujuannya adalah sekali lagi dari pengoptimalan sumber daya dan decision tadi, kemudian tujuan akhirnya adalah mencapai kepuasan bagi individu atau rumah tangga, kemudian bagi perusahaan akan mencapai profit, kemudian bagi bagi pemerintah itu kemudian mencapai kesejahteraan daripada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya, jadi bagaimana rumah tangga atau individu melakukan keputusan dalam melakukan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai tujuannya.
Nah, secara umum, secara pohon struktur ilmu ekonomi itu kemudian ilmu ekonomi itu dibagi dua, jadi makro dan mikro atau mikro dan makro. Ilmu ekonomi yang lain contohnya ilmu ekonomi pembangunan dan sebagainya itu kemudian berangkat daripada ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Kemudian ada ilmu moneter, kemudian internasional dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang lahir, ilmu-ilmu ekonomi yang lahir setelah ekonomi mikro dan makro itu kemudian, kombinasi biasanya melakukan kombinasi antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tapi pada dasarnya kemudian ekonomi itu kemudian dibagi dalam 2 kelompok, yaitu ekonomi mikro dan kemudian ekonomi makro. Nah, sebelum kita lanjut, bicara tentang perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, mungkin baiknya kita melihat dulu, eee, 10 prinsip ekonomi. Ini menurut Menkyu, tahun 2004. Pertama, kemudian orang-orang akan menghadapi pertukaran atau trade off. Jadi kemudian kalau saya menginginkan sesuatu, kemudian saya harus mengeluarkan sesuatu. Contohnya kalau dulu, namanya sistem barter. Sebelum kita mengenal namanya sistem uang, kemudian dulu kita mengenal namanya sistem barter. Jika, nelayan memiliki ikan, kemudian petani memiliki beras, kemudian terjadi pertukaran supaya kemudian, si nelayan kemudian dapat mengkonsumsi beras dan si, petani kemudian dapat mengkonsumsi ikan. Kemudian itu ada trade off, pertukaran. Yang kedua, biaya biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ini yang disebut dengan opportunity cost. Jadi kemudian pada saat Anda, membeli sesuatu, maka itu adalah opportunity cost dari, teman-teman tidak memilih, untuk membeli sesuatu. Contohnya, teman-teman sebagai mahasiswa, kemudian pada saat ke rumah makan, itu kemudian disajikan di rumah makan itu kemudian ada, nasi ikan dan nasi ayam. Nasi ayam harganya 15.000, kemudian nasi ikan kemudian harganya 10.000. Karena teman-teman tadi memiliki budget hanya 10.000 melakukan sumber daya tadi, maka kemudian teman-teman, membeli, nasi ikan seharga 10.000. Nah, kemudian, biaya yang teman-teman keluarkan itu disebut dengan opportunity cost karena tidak memilih, nasi ayam tadi. Yang ketiga, kemudian orang-orang rasional berpikir tentang margin. Jadi, dalam, dunia ini kemudian orang-orang kemudian, dianggap, sebagai orang rasional jika, dalam pikirannya itu kemudian dalam selalu melakukan, aktivitas ekonominya itu kemudian selalu berpikir terkait dengan margin. Margin itu adalah, kalau teman-teman bicara tentang tata niaga pertanian, nanti itu kemudian petani kemudian, mengeluarkan sejumlah uang untuk memproduksi, sesuatu, kemudian dia akan menjual, seharga, X misalnya, maka X itu kemudian biaya yang dikorbankan plus margin di dalamnya, keuntungannya. Jadi kemudian, kalau orang berpikir rasional maka kemudian akan menambahkan keuntungan. Tetapi kemudian teman-teman berkata, "Tapi kan ada kemudian orang-orang yang, baik hati, kemudian dan seterusnya, yang kemudian tidak berpikir terkait dengan margin." Benar, tapi kemudian hanya sebagian kecil orang yang berpikir demikian. Tetapi overall semua orang yang dikatakan rasional tadi, maka kemudian akan, akan berpikir terkait dengan margin. Yang keempat, kemudian orang respon terhadap insentif. Insentif apapun, kemudian orang akan respon terhadap insentif apapun. Contohnya, sebagai mahasiswa, kemudian, insentifnya kalau teman-teman seperti tadi, saya memberikan insentif bahwa kalau teman-teman bertanya setiap, pertemuan, kuliah, maka kemudian akan mendapatkan nilai kuis sebesar 100. Jadi kemudian orang akan respon terhadap insentif tersebut. Atau kemudian ada insentif dari pemerintah, contohnya tingkat suku bunga yang turun, maka kemudian UMKM itu kan berusaha untuk melakukan kredit, sehingga, suku bunga pinjaman turun sehingga kreditnya sebagian lebih murah. Jadi kemudian orang didorong untuk, melakukan kredit di perbankan. Nah, prinsip 1 sampai prinsip 4 itu kemudian terkait dengan individu, rumah tangga, perusahaan, tapi lebih terkait daripada individu, orang per orangan. Nah, sedangkan 5 dan 10 itu kemudian,
tidak terkait dengan individu, tapi kemudian lebih general. Prinsip yang kelima mengatakan bahwa perdagangan itu kemudian menguntungkan semua pihak. Jadi kalau orang melakukan perdagangan, kalau teman-teman lihat di pasar, maka semua orang yang terlibat dalam proses, perdagangan itu, baik, mulai dari produsen sampai dengan konsumen, di dalamnya itu adalah, ada lembaga-lembaga tata niaga, contohnya pedagang kecil, pedagang besar. Nah, semua itu akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Yang keenam, kemudian pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Jadi apapun bentuk pasarnya, kemudian pasar itu adalah tempat yang paling baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar yang kita kenal itu kemudian sekarang ada 3, pasar, tradisional yang kalau teman-teman ke pasar Wosi, pasar Sanggeng, kalau di Manokwari ya. Kemudian melakukan, transaksi di sana, teman-teman sana, itu kalau kita katakan pasar tradisional itu adalah, ada tawar-menawar. Jadi kalau teman-teman, membeli, sesuatu di sana, kemudian ada bargaining, ada tawar-menawar antara, pedagang, maka disebut dengan pasar tradisional. Tetapi kemudian kalau teman-teman ke HD Mall dan, Orchid, kemudian apalagi ya, Toko Tengah, nah itu kemudian itu disebut dengan pasar modern, karena kemudian di situ labelnya sudah ada harganya, price-nya sudah di setiap barang, dan teman-teman tidak melakukan, tawar-menawar. Nah itu kemudian ada satu lagi yang sekarang kemudian muncul, yaitu namanya marketplace, yang, pasar virtual. Nah, pasar virtual ini kemudian pada saat masa pandemi itu kemudian tumbuh menjamur. Contohnya apa, ada Shopee, ada Tokopedia, kemudian Lazada, dan beberapa, merek, marketplace yang ada. Nah, ini kemudian mereka berkembang untuk, menangkap peluang pada saat pandemi ini, di mana orang, dibatasi untuk, melakukan aktivitas ekonominya. Yang ketujuh, kemudian pemerintah terkadang mampu meningkatkan outcome dari pasar. Jadi kemudian jika pemerintah ikut campur dalam pasar, kemudian, pemerintah itu kemudian mampu meningkatkan, outcome dari pasar. Nomor 8 itu kemudian standar hidup suatu negara itu bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau kita bicara tentang ukuran, standar hidup dari suatu negara, maka sebenarnya ukurannya itu adalah peningkatan, produksi barang dan jasa. Ukurannya apa? Ukurannya adalah PDB, produk domestik bruto. Jadi kalau produk domestik brutonya itu semakin besar, maka sebenarnya negara itu semakin maju. Kemudian masyarakat di dalam, negara tersebut juga semakin sejahtera. Kesembilan, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Jadi kalau pemerintah kita kemudian, mencetak uang terlalu banyak karena permintaan uang semakin banyak, kemudian pemerintah mencetak uang, semakin banyak, maka kemudian harga-harga di pasar itu kemudian akan meningkat. Yang ke-10 kemudian masyarakat menghadapi trade off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade off itu artinya apa? Kalau inflasinya tinggi, maka penganggurannya rendah. Tapi kalau inflasinya rendah, maka penganggurannya tinggi. Contoh sekarang, di masa pandemi. Pada saat kemudian inflasi kita stabil di angka, 2 sampai 3%, kemudian pengangguran kita itu kemudian tinggi sekali. Walaupun, efeknya bukan hanya dari inflasi, tapi kemudian efeknya juga dari, pemutusan hubungan kerja dan lainnya. Sehingga, eee, ada, timbal balik antara inflasi dan pengangguran. Ini kira-kira teman 10 prinsip, ekonomi kita, teman-teman juga bisa baca di, materi Menkyu tahun 2004 yang saya share ke e-book-nya. Nah, balik lagi, kalau kita bicara tentang mikro versus makro, maka kemudian kalau kita bicara tentang mikro, maka teman-teman akan bicara tentang individu, perusahaan atau rumah tangga. Kalau bicara tentang makro, maka kemudian berbicara tentang gabungan daripada individu, itu menjadi suatu, secara agregat, secara keseluruhan. Jadi gabungan dari individu, gabungan dari rumah tangga, gabungan dari perusahaan, kemudian bicara tentang agregasi. Kalau kita membahas tentang perilaku unit-unit individu, kalau di mikro, maka kemudian kalau di makro kita mempelajari tentang, tidak hanya terkait dengan produksi dari individu, tetapi juga produksi total dan tingkat harga umum dari, suatu perdagangan atau suatu kegiatan aktivitas ekonomi dalam
suatu negara atau suatu wilayah. Nah, kalau kita bicara tentang mikro, maka kita bicara tentang teori teori produksi, perilaku konsumen, teori konsumsi, terus bagaimana mencapai kepuasan optimal bagi konsumen, bagaimana produsen dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, teori pasar, dan lainnya. Kemudian intinya adalah kalau kita bicara tentang mikro, maka kita bicara tentang individu, tapi kalau kita bicara tentang makro, maka kita bicara tentang rasionalisasi secara agregasi. Jadi kemudian kita melihat perekonomian secara agregat, kemudian yang menjadi perhatian kita di makro biasanya kemudian in-depth dengan namanya inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kemudian ada 4 hal yang kemudian menjadi fokus kalau kita bicara tentang ekonomi makro, maka kita bicara tentang inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Baik, kita lihat bagaimana sistem ekonomi yang ada saat ini. Kalau kita bicara tentang perusahaan, ini ada perusahaan, kita tentang perusahaan, dan kemudian kita bicara tentang rumah tangga. Kalau kita bicara tentang dua sektor ini, maka kita bicara tentang perekonomian dua sektor. Kemudian ada aliran aliran barang dan kemudian ada aliran. Jadi kalau bicara tentang dua sektor, maka kemudian kita akan aliran barang dan jasa, dan kemudian ada namanya aliran uang. Jadi kemudian rumah tangga itu memberikan namanya faktor produksi kepada perusahaan. Ini aliran barang pertama, dan kemudian perusahaan membalas dengan namanya balas jasa terhadap faktor produksi. Ini aliran uang. Perusahaan juga kemudian aliran barang, yaitu memberikan barang dan jasa yang diproduksi oleh dia. Ini aliran barang. Kemudian rumah tangga itu kemudian membayar sejumlah uang kepada perusahaan akibat daripada barang dan jasa yang diterima. Nah, kemudian ini disebut dengan aliran uang. Jadi kemudian kita bicara tentang dua sektor, hanya bicara tentang dua sektor. Kalau kita bicara tentang tiga sektor, maka kita masukkan sektor yang ketiga, yaitu sektor pemerintah. Kalau teman-teman membayar pajak dan retribusi, ya kan, kemudian ada kalau teman-teman belanja di Hadi atau belanja di mana itu, kemudian di situ ada label pajaknya, PPN-nya 10% dan atau teman-teman ke pasar ikan, Sanggeng dan sebagainya, kemudian ada parkir, ada ada kartu parkir yang kemudian teman-teman harus membayar sejumlah uang untuk membayar balas jasa tersebut. Jadi kemudian pemerintah mendapatkan yang sesederhananya dari perusahaan maupun pemerintah itu adalah bentuk pajak dan retribusi. Oke, kalau bicara tentang tiga sektor. Kemudian kalau kita bicara tentang 4 sektor, maka kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu sektor luar negeri. Kita kalau bicara tentang sektor luar negeri, maka kemudian kita masukkan namanya ekspor dan impor. Bicara tentang ekspor, kita berarti mentransaksikan barang keluar, dan kemudian bicara tentang impor, berarti barang yang masuk ke dalam negara kita. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 4 isu utama yang dalam ekonomi makro itu kan selalu tentang inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita pertama bicara tentang inflasi. Inflasi itu kemudian memiliki arti penting bagi pembangunan suatu daerah. Kenapa? Karena kemudian inflasi itu sebagai acuan bagi dunia usaha, ini terkait dengan bagaimana mengembangkan investasinya dia. Jadi kemudian bagi wirausaha kemudian akan selalu memantau namanya nilai inflasi. Karena kemudian orang akan berencana untuk tahun ke depannya, kemudian dia akan melakukan apa. Nah, ini biasanya dunia usaha melakukan memantau harga terkait dengan nilai inflasi. Yang kedua, inflasi itu sebagai acuan bagi masyarakat, bagi saya, bagi teman-teman, dan bagi beberapa orang, kemudian melihat kalau nilai inflasinya itu kemudian terlalu tinggi, kemudian saya akan berusaha untuk mengerem spending saya. Tapi kalau inflasinya rendah, kemudian coba spending saya kemudian akan meningkat, atau pengeluaran saya akan semakin meningkat.
Dan yang ketiga itu bagi pemerintah daerah itu sangat penting inflasi, karena kemudian inflasi itu sebagai penyusun perencanaan dan penganggaran. Karena kemudian ada anggaran, terkait dengan anggaran maka terkait dengan inflasi. Dan sebagai salah satu indikator kinerja utama dari pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah itu mampu menekan inflasi yang rendah dan kemudian stabil, maka pemerintah daerah itu kemudian dikatakan berhasil. Nah, nilai inflasi yang baik seperti yang tadi saya sudah beberapa kali ungkapkan bahwa nilai inflasi yang baik adalah nilai inflasi yang kemudian tidak berfluktuatif, stabil, dan kemudian rendah. Nah, kalau kita bicara tentang inflasi, mungkin kita awali dengan pengertiannya dulu. Kalau apa sih tujuan-tujuan inflasi? Kita bicara tentang perhitungan inflasi. Inflasi adalah, sekali lagi teman-teman harus perhatikan, inflasi adalah kecenderungan. Jadi ada kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya. Ini poin penting, bukan hanya satu barang saja, tetapi pada umumnya yang berlangsung terus-menerus. Jadi ada proses kenaikan harga barang yang berlangsung terus-menerus. Jadi kalau kenaikan harga barang yang terjadi hanya pada hari-hari raya tertentu, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Itu hanya kenaikan harga barang sementara. Deflasi, nah ini kebalikan daripada inflasi, yaitu penurunan harga, ada kecenderungan penurunan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung terus-menerus juga. Baik inflasi maupun deflasi itu kemudian tidak bisa terjadi hari ini, pada bulan ini inflasi, dan bulan ini deflasi. Kita nggak bisa, tapi kemudian inflasi dan deflasi itu kemudian diukur menggunakan, indeks harga konsumen. Jadi suatu bundle of commodity, jadi ada sekelompok komoditi yang kemudian diteliti oleh atau dikumpulkan datanya oleh BPS, kemudian mereka akan menghitung, oh ternyata bulan ini kemudian terjadi inflasi atau bulan ini terjadi deflasi. Kemudian komponen apa saja yang kemudian komoditi apa saja yang kemudian terjadi inflasi, kemudian komoditi apa saja yang penyumbang terhadap deflasi. Nah, itu kemudian akan diuraikan lebih lanjut oleh BPS yang kemudian teman-teman bisa baca di berita statistiknya mereka yang kemudian mereka submit, kemudian ada yang per bulan, ada yang kemudian per triwulan, ada yang per semester, bahkan ada yang per tahun. Sederhananya kemudian inflasi itu adalah indeks harga konsumen pada tahun T, contohnya pada T, kemudian dikurangi dengan harga IHK pada tahun T pada tahun sebelumnya dibagi dengan IHK pada tahun T sebelumnya. Atau contohnya sekarang IHK tahun 2021 dikurangi dengan IHK tahun 2020 dibagi dengan IHK tahun 2020 dikalikan dengan 100. Nah, ini sedikit update saja bahwa sekarang ternyata ada perubahan, klasifikasi IHK. Kalau dulu IHK itu kemudian disusun dari 7 kelompok komoditi, kemudian sekarang berubah menjadi 11 kelompok komoditi. Kalau kita bicara tentang faktor penyebab inflasi, sebenarnya inflasi itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah demand pull inflation, itu kemudian kita bicara tentang inflasi yang disebabkan oleh faktor permintaan, dan kemudian kalau bicara tentang cost plus inflation, itu kemudian kita bicara tentang inflasi yang disebabkan oleh faktor supply atau faktor supply-nya. Demand pull inflation itu kemudian bicara tentang inflasi tarikan pemerintahan ini bicara tentang Philip curve atau kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa pada saat tertentu. Misalnya tadi, kalau kita bicara ternyata di suatu wilayah itu kemudian ada kenaikan permintaan. Contohnya di Papua, kemudian di Indonesia sekarang kemudian terjadi, atau di Papua atau di daerah-daerah lain kemudian terjadi peningkatan permintaan terhadap masker. Itu kan alat-alat kesehatan ya, untuk kemudian permintaan terhadap masker semakin meningkat, kemudian alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya yang cenderung kemudian mengalami peningkatan secara terus-menerus, maka kemudian itu akan mendorong inflasi yang ada. Tetapi sekali lagi bukan hanya masker saja atau alat-alat kesehatan saja, tapi kemudian
ada komoditi-komoditi lain yang ternyata tidak mengalami kenaikan. Nah, sehingga kalau dikombinasikan semua komoditi, ada bundle of commodity tadi, kemudian oh ternyata tidak terjadi inflasi. Tapi kemudian kalau secara keseluruhan, kemudian harga-harga barang itu kemudian cenderung mengalami peningkatan, itu disebut dengan apa namanya inflasi. Kemudian yang disebut dengan cost push inflation itu adalah inflasi dorongan penawaran itu atau sering disebut dengan supply shock inflation, kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Jadi misalnya kalau apa namanya terjadi bencana di suatu daerah atau terlambatnya pasokan barang dan jasa masuk ke suatu daerah, kemudian harga barang-barang itu kemudian cenderung mengalami peningkatan. Misalnya terlambatnya masuknya kapal barang karena ombak yang tinggi dan sebagainya ke Manokwari, maka kemudian kalau bisa terlambat 1-2 minggu, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi harga barang, karena kemudian kita tahu bahwa perusahaan itu kemudian akan memiliki stok. Tetapi kalau kemudian terlambat sampai 1 bulan, tidak ada kapal barang yang masuk selama 1 bulan di Manokwari dan seterusnya, maka itu kan mendorong kenaikan harga barang-barang yang ada. Karena kemudian permintaan akan semakin meningkat, kelangkaan terjadi, maka kemudian harga-harga akan menjadi meningkat. Itu yang terkait inflasi. Kalau kita bicara tentang pengangguran, maka kita harus bicara tentang struktur penduduk penduduk atau struktur tenaga kerja daripada penduduk. Kalau kita bagi penduduk menjadi 2, maka kita akan in-depth dengan namanya penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja itu berkisar antara 15 sampai dengan 55 tahun. Tapi kemudian ada beberapa referensi juga yang mengatakan bahwa penduduk usia kerja itu ada 15 sampai dengan 64 tahun. Ini tergantung definisi yang teman-teman gunakan, tapi kemudian ada 2 hal gitu. Nah, di luar kelompok ini, yaitu kurang dari 15 tahun atau lebih besar dari 55 tahun, atau kalau kelompok ini kurang dari 15 tahun atau lebih besar atau sama dengan 65 tahun, maka itu disebut dengan penduduk di luar usia kerja. Nah, kalau kita bicara tentang penduduk kerja, usia kerja, maka kita bicara tentang angkatan kerja dan kita bicara tentang bukan angkatan kerja. Nah, jadi kalau teman-teman yang saat ini sekolah, maka teman-teman berada dalam kategori bukan angkatan kerja. Kalau teman-teman yang sudah selesai sekolah, kemudian bekerja, maka disebut dengan angkatan kerja. Maka kemudian teman-teman akan digolongkan, angkatan kerja itu kemudian digolongkan menjadi bekerja dan mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi kalau teman-teman selesai kuliah nanti, kemudian teman-teman bekerja, maka teman-teman masuk kelompok ini. Tapi kalau tidak bekerja, maka kemudian akan masuk dalam kelompok mencari pekerjaan. Bekerja juga, kemudian kita bicara ada yang bekerja penuh, full 8 jam 1 hari, kemudian ada yang juga setengah menganggur. Nah, setengah menganggur itu kemudian setengah menganggur menurut pendapatan, setengah menganggur menurut produktivitas, setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaan. Jadi kemudian itu bisa digolong-golongkan banyak hal. Nah, definisi dari masing-masing struktur penduduk tadi itu kemudian teman-teman bisa baca nanti apa namanya di BPS juga ada, kemudian di materi saya juga kemudian ada. Kemudian berbicara tentang penduduk usia kerja adalah penduduk usia yang berumur 15 tahun ada lebih, kemudian penduduk yang termasuk angkatan kerja, itu adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menganggur. Dan seterusnya. Ada beberapa item-item dari definisi tersebut yang kemudian teman-teman bisa baca di BPS juga atau bisa baca di materi saya. Ini definisi terkait dengan bekerja. Kalau kita bicara tentang definisi dari punya pekerjaan tetapi tidak sementara tidak bekerja, definisinya adalah demikian. Contohnya adalah cuti, sakit, menunggu panen, dan mogok kerja dan sebagainya. Contohnya kalau kayak kita sebagai PNS atau teman-teman yang bekerja pada sektor government, maka kemudian ada cuti. Nah, kemudian ada sakit bagi yang wanita, misalnya contohnya kalau mereka mereka pada saat hamil, kemudian mau melahirkan, kemudian ada 1 bulan sebelum melahirkan, kemudian ada cutinya, kemudian 2 bulan setelah melahirkan, kemudian ada cutinya, sehingga kemudian mereka disebut dengan punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja. Kemudian pengangguran terbuka, itu kemudian mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, kemudian mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja, jadi kategorinya itu ada 4.
Ini bekerja yang tidak penuh, kemudian itu ada 2, yaitu setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Kalau setengah menganggur, itu kemudian kurang dari 35 jam seminggu. Kalau pekerja paruh waktu, itu kemudian kurang dari 30 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan. Kalau yang di atas, kurang dari 35 jam seminggu, tapi masih mencari pekerjaan. Itu bedanya antara setengah menganggur dan pekerja paruh waktu. Nah, biasanya kalau kemudian, kita bicara tentang pengangguran, maka ada satu indikator yang sering digunakan dalam ekonomi makro, yaitu disebut dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Teman-teman cari aja di BPS, kemudian akan mendapatkan nilai TPT. TPT adalah, persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sekali lagi kalau teman-teman lihat di Bagan, maka kemudian jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang menganggur, ini kemudian dibagi dengan angkatan kerjanya. Kemudian dikalikan dengan 100, maka Anda akan mendapatkan TPT-nya. Caranya demikian. Jadi sederhananya demikian. Jadi kemudian jumlah pengangguran, kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja, maka kemudian teman-teman akan mendapatkan nilai TPT. Nah, berikutnya yang kita bahas dalam ekonomi makro, yang sering dibahas dalam ekonomi makro, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kemudian salah kaprah biasanya antara definisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, maka kita bicara tentang output nasional atau PDB real. Tapi kalau kita bicara tentang pembangunan ekonomi, maka kita bicara tentang peningkatan. Maaf, koneksinya agak tidak stabil dan tadi sempat terputus. Saya ulangi ya. Sampai di mana tadi? Ups. Oke, sip. Sampai sini tadi ya. Saya ulangi terkait dengan topik yang ketiga kita, yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi seorang sering salah kaprah terkait dengan definisi terkait pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita hanya bicara tentang output. Sedangkan kalau kita bicara tentang pembangunan ekonomi, maka endingnya itu adalah kemudian kita bicara tentang peningkatan kualitas hidup daripada masyarakat. Kalau bicara tentang pembangunan ekonomi, maka dulu sebenarnya kita bicara tentang MDGs, sekarang kita menjadi SDGs. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita hanya bicara tentang output real kita, PDB kita berapa, pertumbuhannya berapa. Kalau kita bicara tentang regional, provinsi, kabupaten, kota, maka kita bicara tentang PDRB kita berapa, pertumbuhannya berapa. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, yang poin keempat, itu bicara tentang keseimbangan neraca pembayaran. Maka kemudian kita akan in-depth dengan namanya statistik. Jadi kalau kita bicara tentang neraca pembayaran, maka kita bicara tentang statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Jadi kita bicara tentang berapa besar transaksi penduduk Indonesia yang kemudian ditransaksikan dengan bukan penduduk Indonesia. Jadi kemudian transaksi itu kemudian dicatat dalam bentuk namanya neraca pembayaran Indonesia. Nah, kalau bicara tentang neraca pembayaran Indonesia, maka neraca pembayaran Indonesia itu terdiri dari 3, transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Transaksi modal dan transaksi finansial itu kemudian memiliki definisi yang sama. Tapi kalau transaksi berjalan itu mencakup transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa. Jadi kalau orang Indonesia kemudian menjual barang dan jasanya kepada orang di luar negeri atau orang lain di orang asing yang ada dalam negeri, itu kemudian kita sebut sebagai transaksi berjalan. Atau kemudian kita mendapatkan pendapatan investasi asing. Pendapatan yang berasal dari investasi asing itu kemudian juga dicatat sebagai transaksi berjalan. Kalau kita bicara tentang investasi, kemudian bicara ada 2, investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing itu disebut dengan PMA, penanaman modal asing. Kemudian kalau investasi dalam negeri disebut dengan penanaman modal dalam negeri. Yang kedua, transaksi modal dan transaksi berjalan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu memiliki definisi yang lebih umum sama. Kemudian ini terkait dengan instrumen keuangan, sedangkan dalam arti luas, kalau arti sempit tadi itu bicara tentang instrumen keuangan, kalau bicara arti luas maka disebut dengan akun modal mencakup transaksi dalam instrumen keuangan dan cadangan bank sentral. Ini bicara tentang makro
Indonesia. Jadi NPI itu hanya ada di level negara. Maka kalau teman-teman, buka saja di Bank Indonesia, maka kemudian teman-teman akan dapatkan ini, bahwa transaksi berjalan itu ada barang, kemudian, ekspor impor, kemudian bicara tentang barang lainnya, eee, jasa-jasa, kemudian pendapatan primer, penerimaan pembayaran berapa, kemudian, pendapatan sekunder, penerimaan pembayaran berapa, transaksi modal itu sama juga, transaksi finansial juga ada. Nah, definisi dari masing-masing, apa namanya, item-item tersebut kemudian teman-teman bisa, buka di, Bank Indonesia. Baik teman-teman, ini kira-kira, pengantar terkait dengan ekonomi makro yang kemudian kita akan bahas sepanjang semester ini terkait dengan beberapa hal di atas, bicara tentang ekonomi makro di atas. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan menulis di, apa namanya, chat room kita, dan kemudian, apa namanya, dengan terlebih dahulu, kemudian, apa namanya, nama, dan kemudian yang kedua adalah, teman-teman, NIM-nya, kemudian baru bertanya. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan, teman-teman, selamat, mengikuti kuliah, virtual kita dan kemudian saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, selamat, siang semuanya.